Kita membahas tentang siklus menstruasi. Ovarium seorang wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber sampai dengan dewasa subur, yaitu berkisar antara 12 sampai dengan 50 tahun. Sel telur yang telah diovolusikan, maka seorang wanita tidak lagi mengalami menstruasi haid atau biasa juga disebut dengan menopause. Pada masa menopause, alat reproduksi tidak berfungsi atau mulai mengecil karena berkurangnya reproduksi hormon kelamin. Umumnya, siklus menstruasi pada wanita dalam rentang waktu 28 hari, namun tidak menutup kemungkinan antara satu wanita dengan wanita lain memiliki rentang waktu siklus yang sama, di mana ada yang lebih pendek yaitu 21 hari dan bahkan ada yang lebih panjang yaitu 30 hari. Lamanya masa menstruasi cukup bervariasi antara 5 sampai dengan 7 hari tergantung hormon wanita tersebut. Dan dalam fase menstruasi memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan fase menstruasi. Pada masa siklus menstruasi ini, dinding rahim meluruh dan keluar dari tubuh dan membentuk darah. Peluru dinding rahim terjadi akibat berkurangnya kadar hormon yang berperan dalam aktivitas seksual tubuh, seperti hormon estrogen dan proestrogen. Fase ini terjadi selama 1 sampai 7 hari, namun tidak menutup kemungkinan lebih lama dari itu beberapa wanita tertentu. Selain itu, jumlah darah yang keluar pada setiap menstruasi berbeda, antara 10 mili hingga 80 mili setiap hari selama waktu wanita menstruasi dengan pola sedikit di waktu awal atau semakin banyak di hari-hari berikutnya, semakin berkurangnya menjelang akhir fase. Yang kedua yaitu fase praovulasi. Pada fase ini, siklus menstruasi ovum yang ada di dalam ovarium terbentuk dan mulai mematangkan diri. Pematangan sel telur atau ovum ini dipicu oleh hormon yang bernama hormon estrogen. Ovarium semakin matang. Siklus menstruasi pada fase ini berlangsung antara 7 hari hingga 13 hari. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini memiliki 3 bagian, yaitu di dalam yang A yaitu di dalam fase ovulasi dalam siklus menstruasi sel atau ovum. B, berada dalam kondisi yang sangat baik dan tepat untuk dibuahi. Dengan terjadinya pembuahan pada masa ovulasi, maka wanita yang mengalami siklus menstruasi ini akan cenderung hamil. Namun hal ini tergantung pula dengan kondisi sel sperma yang datang. Jika sel sperma tersebut cukup kuat membuka dinding sel telur yang dirancang sangat kuat, maka kehamilan dapat terjadi. Yang C yaitu pada masa fase ovulasi. Di dalam siklus menstruasi inilah wanita disebut berada pada masa subur. Untuk pasangan suami istri yang mendambakan seorang anak, maka ini adalah fase yang tepat. Fase ovulasi di dalam siklus menstruasi ini, wanita disebut berada pada masa subur. Untuk pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak, maka inilah saat yang tepat meningkatkan frekuensi berhubungan seksual. Agar tingkat keberhasilan untuk hamil lebih tinggi, maka perlu dideteksi kapan tepatnya waktu subur sang istri dalam siklus menstruasinya terjadi. Berikut beberapa ciri-ciri yang dapat menjadi indikasi bahwa sang istri berada pada masa subur, yaitu adanya perubahan lendir serviks, terjadi perubahan suhu basal tubuh, serta perubahan periode siklus menstruasi. Untuk lebih akurat, pasangan dapat memanfaatkan alat pendeteksi masa subur, yaitu saat ini banyak dijual di pasaran ataupun apotek. Keempat, fase pasca ovulasi. Fase ini merupakan fase atau masa di dalam siklus menstruasi di mana ovum mengalami kemunduran. Jika fertilasi atau pembuahan tidak terjadi pada masa ini, hormon proestrogen mengalami kenaikan sehingga menyebabkan dinding endometrium semakin menebal.
Penebalan ini mengidentifikasikan kesiapan endometrium untuk menerima embrio untuk berkembang. Kelima, mekanisme reproduksi sel telur oleh folikel diatur oleh hormon yang dihasilkan hipofisis. Mekanisme produksi sel telur dan siklus menstruasi yaitu dapat terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar hipofisis menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulon hormon. Hormon ini berfungsi untuk memacu pembentukan folikon dan ovarium. Yang kedua, folikel yang sedang tumbuh tersebut memproduksi hormon estrogen. Fungsi hormon estrogen yaitu merangsang pertumbuhan endometrium dinding rahim. 2. Menghambat produksi FSH oleh pituitari. Ketiga, memacu pituitari untuk memproduksi hormon LH atau lutein hormon. Keluarnya LH dan hipofisis menyebabkan telur masak dan keluar dalam folikel. Peristiwa inilah yang disebut ovulasi. Yang C, setelah telur masak dan meningkatkan volume, LH mengubah folikel menjadi badan berwarna kuning yang disebut korpus. Hulet yang dapat menyerang alat reproduksi pria dan wanita yaitu yang pertama, uteritis. Uteritis adalah peradangan uretra dan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang paling sering menyebabkan uteritis adalah Chlamydia traumatis atau virus herpes. Yang kedua yaitu prostatis. Prostatis adalah peradangan prostat yang sering disertai dengan peradangan pada uretra. Gejalanya berupa pembengkakan yang dapat menghambat uretra sehingga timbul rasa nyeri bila buang air kecil. Penyebabnya dapat berupa bakteri seperti coli maupun bukan bakteri. Yang ketiga yaitu orkitis. Orkitis adalah peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus. Protitis jika terjadi pada pria dewasa dapat menyebabkan infertilitas. Yang keempat yaitu kanker prostat. Kanker prostat. Gejala kanker prostat mirip dengan hipertrofi prostat, menimbulkan banyak kematian pada pria usia lanjut. Yang kelima yaitu keputihan, yaitu munculnya gumpalan seperti endapan susu berwarna putih disebabkan karena infeksi jamur Candida albicans. Keputihan ini dapat muncul akibat ketidakseimbangan hormonal yang disebabkan oleh kegemukan pasca menstruasi, kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi hormonal. Yang ke-6 yaitu kista ovarium. Kista ovarium merupakan suatu pengumpulan cairan yang terjadi pada induk telur atau ovarium. Cairan yang tergumpul dari bungkusan oleh semacam selaput yang berbentuk dari lapisan telur ovarium. Yang ke-7 yaitu HIV atau AIDS, merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga dapat dalam waktu yang lama penderita tidak memiliki sistem kekebalan tubuh. Akibatnya penderita dalam terbunuh oleh infeksi penyakit ringan seperti flu dan infeksi tifus. Itulah hasil dari siklus menstruasi yang bisa saya bacakan. Terima kasih.